waktu kita memerangi semuanya, dan kita percaya lakukan jangan sekali, saudara. Lakukan berkali-kali dalam hidupmu. Saudara melihat atau tidak melihat hasilnya, lakukan berkali-kali. Maka saudara akan melihat kemudian menjadi sebuah kemenangan besar. Saudara, seperti dalam peperangan, seringkali harus direbut satu pihak. Saudara, satu tanah, satu negara, satu provinsi demi satu provinsi. Karena itu saya berharap saudara setiap kali perang, jangan pernah saudara putus asa, capek. Karena itu adalah terus dan terus dan terus. Tapi apa yang Allah ingin berikan, Tuhan ingin berikan setelah kita menang. Saudara, ayatnya berkata, mari. Saudara, yang Tuhan ingin berikan adalah pemulihan segala sesuatu. Sekali lagi yang Tuhan ingin berikan apa, saudara? Pemulihan segala sesuatu. Ayatnya berkata, Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan oleh Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudara, jadi Tuhan itu sangat passionate, sangat nunggu. Dia nunggu saudara dewasa, dia nunggu saudara berkembang, bertumbuh sampai mencapai standar yang dia mau. Dan itu adalah pemulihan. Saudara, ada banyak orang berkata, Bu, hidup saya hancur. Tuhan bilang, Tuhan sangat pengen memulihkan. Dan bahkan membuat engkau 2 kali, 3 kali lebih dari sebelumnya. Saudara, itu hati Tuhan. Saudara berkata, keluargaku hancur. Tuhan sangat ingin memulihkan. Saya sudah bertemu dengan beberapa orang, saudara, yang keluarganya hancur 15 tahun. Tetapi saudara, hari ini mereka dipulihkan dengan ajaib. Bahkan seluruh keluarganya melayani Tuhan. Saudara, saya sudah lihat orang yang pernah, saudara, sampai miskin, sampai tinggal di gubuk. Hari ini saudara, dia punya pabrik, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara, saudara harus tahu ini tujuan Tuhan. Dia tunggu, dia pulihkan sampai saudara itu, Alkitab berkata, mencapai kedewasaan, mencapai kemenangan, mencapai kesempurnaan, dan kita diangkat. Kita diangkat. Kemudian Tuhan sekali lagi mengerjakan, saudara, pemulihan buat bangsa Israel. Dari roh dan jiwanya, saudara. Saudara, dan bam, dia diangkat. Saudara, jadi saudara, atau Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sekali lagi, bagian kita terus bertumbuh, terus dipulihkan, supaya kita bisa diangkat. Amin. Nah, saudara, ada banyak orang, ini cuma supaya saudara ngerti kira-kira. Saudara, kalau orang Kristen dipulihkan, yang pertama dipulihkan harus rohnya. Setelah rohnya dipulihkan, saudara tiba-tiba gak ngerti apapun nangis. Itu rohnya dipulihkan. Setelah rohnya dipulihkan, saudara ya, maka saudara tubuh jiwanya dipulihkan. Saudara, jiwanya ini bicara, saudara. Hatimu mulai sama Tuhan dikoreksi. Tuhan mulai didik karaktermu. Tuhan mulai hajar dengan keras. Tapi juga Tuhan mulai, saudara, menanam kebenaran ilahi. Nah, setelah saudara ini jiwanya benar, saudara, maka tubuhmu dipulihkan. Kenapa ada orang Kristen lama banget gak kaya-kaya? Ya karena jiwanya gak benar-benar, saudara. Tuhan bilang, kalau saya kasih kekayaan dan kemudian dia jadi sombong, Tuhan bilang gak usah dulu. Nah ya, Tuhan akan benerin jiwanya, nah ya, saudara, supaya dia benar. Maka tubuhnya dipulihkan. Saudara jadi sehat, saudara jadi kuat, diberkati, dan saudara berjalan dalam keilahian, saudara diangkat. Tapi kalau orang Israel lain. Orang Israel ini buandelnya minta ampun. Saudara, pinternya minta ampun. Saudara, jadi Tuhan caranya lain. Disiksa dulu.
Saudara, pada waktu orang Israel lihat pengangkatan, saudara, baru dia sadar, ternyata dari dulu itu benar Yesus ya. Karena sampai sekarang banyak yang belum bisa percaya. Saudara, mereka disiksa dulu. Badannya dulu lihat. Saudara, Israel hari ini badannya sudah mulai dipulihkan. Ya, Israel mulai diangkat sebagai anak sulung. Saudara, Israel mulai menguasai teknologi dunia. Israel mulai sangat-sangat diberkati. Orang-orang Israel menjadi, saudara ya, elite-elite dunia. Saudara, itu badannya dulu kalau Israel. Setelah tubuhnya, pada waktu dia dilihat Yesus di atas bab, pada waktu dia lihat orang diangkat, pada waktu saudara, maka dia mulai berkata, Yesus Tuhan, Mesias. Dia meratap jiwanya. Yang terakhir, rohnya kembali diserbu Tuhan. Sekali lagi, saudara, bersyukur kita. Karena kita dikerjakan dari roh kita. Karena itu jauh lebih gampang daripada kita kayak orang Israel. Saudara, tubuhnya dulu, setelah itu jiwanya. Saudara, dan untuk jiwanya dia ngalamin siksaan. Ya, saudara, dan baru kemudian nanti rohnya. Bersyukurlah. Ya, kalau saudara bilang, kenapa orang Israel gitu? Ya, karena mereka keras kepala. Makanya jangan suka keras kepala. Kalau keras kepala, Tuhan terpaksa siksa. Tuhan terpaksa biarin. Saudara, yang kemarin Pak Luki, yang tadi Pak Luki ceritakan, saya juga sempat datang. Saudara, dan saya pernah ketemu beliau pada waktu dia belum jatuh dalam dosa. Saudara, dia itu gede, ganteng kayak bintang film, saudara. Kemarin waktu saya lihat, saya syok, saudara. Saya syok. Dari seorang bintang film, habis hancur badannya. Dan itu loh kalau keras kepala. Saya berdoa sekali. Ya, minta hati yang baru. Supaya kita dengan mudah dipulihkan. Karena Tuhan tidak pernah pengen menghancurkan kita. Dia pengen memulihkan kita. Amin. Saudara, apa yang pertama kali dipulihkan? Saudara, yang pertama kali dipulihkan adalah hubungan bapak dengan anak. Saudara, ayatnya berkata di dalam Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak, terutama bapak kita di surga, berbalik kepada anaknya. Tetapi juga hati anak-anak, saudara, kembali kepada bapak. Saudara, bapaknya banyak. Bapak kita di surga, bapak rohani kita, bapak jasmani kita. Supaya jangan aku datang dan memukul bumi sehingga musnah. Tapi ada musuhnya. Musuhnya lihat saudara, Yohanes 5 ayat 18. Sesudah itu para pemimpin orang Yahudi semakin besar tekadnya untuk membunuh dia. Sebab selain melanggar peraturan Sabat mereka, ia juga mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara, saya pelan-pelan mau buat saudara ngerti. Kalau saudara ini lihat orang dekat sama Tuhan, hatimu panas. Dan timbul perasaan begini, soklah, bohonglah, dia munafiklah. Dia itu ya sangat-sangat pamer rohani. Itu tanda hubunganmu dengan Tuhan hancur. Itu tanda, saudara, bahwa iblis atau roh perusak atau penyesat itu sangat dekat dengan engkau. Kalau engkau lihat orang naik, engkau lihat orang bertobat, engkau lihat orang sangat militan, di sini muncul, halah baru permulaan. Itu roh pencemooh.
Saudara bisa gak suka sekali. Saudara harus tahu. Itu 4 roh dan antek-anteknya. Dan binatang. Dan apapun alat mereka. Sangat dekat dengan saudara. Bisa ngerti? Kalau saudara mulai rasa itu. Saudara belajar kebaskan ambil pedang. Saudara dan saudara berkata ada tertulis. Saya ikut berbahagia dengan orang yang berbahagia. Saya harusnya bersuka kalau ada 1 orang datang dan lebih lagi mengejar Tuhan. Saya belajar, saya harus kembali pada cinta yang mula-mula. Karena itu roh penyesat, roh perusak, roh peminasa kecil, antikris aku habiskan. Kalau saudara tidak belajar menghabisi mereka, roh itu akan makin sering, makin dekat, makin keras bicara dengan engkau. Setelah saudara habiskan, saudara teriak, Papa. Kalau saudara ini gak biasa ngomong papa karena papamu di dunia juga hubunganmu gak benar. Teriak, Tuhan pulihkan hatiku. Papa, Yesus, Roh Kudus. Teriak. Seperti tadi dikatakan, Amazing Grace. Yang sangat pengen berhubungan dengan kita adalah Tuhan sendiri. Dan hari ini kalau saudara berkata, hubunganku dengan keluargaku, dengan ayahku, dengan ibuku belum beres. Cukup teriak bilang, Tuhan, kasih aku kasih yang baru. Kasih yang baru. Buat aku melihat dari caramu melihat. Saudara, kalau engkau lihat jiwa-jiwa udah gak getar. Sudah gak getar, teriak. Tuhan beri aku kasih Bapa. Beri aku kasih Bapa. Kalau saudara lihat anak buah pengennya. Saudara saya ini ya. Kalau saya sudah gak sabaran. Saya tahu something wrong sama saya. Saya harus berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kembalikan hatiku kepada anak-anakku. Saudara saya ini kalau lagi on sama Tuhan, sama saudara itu kuangan terus saudara. Ini kan sebenarnya kita sudah sering ketemu ya. Tapi saya masih tiap hari kangen sama saudara. Saudara karena hati. Saudara itu enggak bisa. Kalau saudara yang baru punya anak, saudara nanti kan kerasa. Saudara dan itu hati Bapak. Kalau saudara pertama kali punya anak, kalau anaknya udah 11 lain saudara. Tapi kalau anak pertama, bersyukurlah saudara. Kalau anak pertama dan kedua itu masih bersyukur. Kalau anak udah 12 itu lain saudara. Teman saya pada waktu anak pertama, wah digendong, dijaga, gigit nyamuk aja saudara, istrinya dimarahin. Tapi waktu anaknya, dia anaknya 6 saudara. Ini baru sampai 6. Pada waktu anak yang ke-6, pada waktu itu lagi ngobrol sama saya, anaknya yang ke-6 itu jatuh dari atas saudara. Jatuh dari atas saudara. Dua dengeran terus nangis. Wah saya bilang gitu, anakmu nangis. Jawabnya apa? Gak apa-apa nanti bangkit lagi. Saudara yang anak ke-6 jangan kepahitan ya, jangan kepahitan. Saudara itu manusia. Tapi Tuhan gak begitu saudara. Tuhan itu punya hati yang sangat besar. Yang setiap kali dia sangat personal sama saudara. Saudara setiap kali dia sangat personal menyintai saudara. Saudara saya ini tidak bisa ungkapkan. Tapi saya mau berkata ya, setiap kali saya sebut nama saudara, Tuhan itu bisa cerita. Setiap kali. Saudara setiap kali saya sebut nama Holmes, Tuhan bisa cerita. Betapa aku ini sangat rindu. Bahwa Holmes itu punya kekuatan air terjun yang akan sekali dia main keyboard. Semua orang dibaptis Roh Kudus. Saudara setiap kali loh. Setiap kali saya berdoa menyebut Bang Simon. Saudara Tuhan udah kayak gini. Oh Bang Simon. Saya pengen banget dia jadi konglomerat.
Pada waktu aku memulihkan, dia akan bicara di tanah karo batak manapun. Dan Tuhan berkata, dia pangeran dari Sumatera. Bayangin, saya sampai bilang begini, dia model begitu kok pangeran. Kadang-kadang saya guyon begitu sama Tuhan. Tuhan bilang, aku destinikan, aku lahirkan dia jadi pangeran dari Sumatera. Saudara, saya kalau mau cerita satu-satu. Saudara, bahkan misalnya gini, saudara begini, saya ini siapa enggak? Saya tuh kadang-kadang kalau lagi ada waktu, terus terang kalau lagi ada waktu ya saya sebut satu-satu. Saya bilang ini Tuhan, ini Sugi. Dan dia bilang, aduh itu anakku yang paling sweet, kreatifnya. Aku ciptakan dia untuk punya 1 juta ide. Untuk membuat sekolah kehidupan. Sekolah yang merubah semua keadaan. Tuhan itu punya impian sangat banyak dengan setiap kita. Even yang saudara tidak pernah pikir. Tidak pernah pikir. Dia punya nama cinta buat setiap. Saudara, dia punya nama cinta buat setiap saudara. Kalau saudara bilang, Bu bacain, gak seru, baca sendiri. Artinya saudara teriak-teriak. Saudara, saya ini sedikit aja bocorin itu ya. Saya tuh ketemu Ibu Irin. Pada waktu itu lama sekali saya ketemu dia. Dan saya tuh dulunya ketemu dia, Ibu Irin yang sekretaris saya. Saudara, saya berpikir gini, alah orang kayak begini gitu ya. Melo banget, menurut saya tuh dia melo banget saudara. Tapi Tuhan ngomong bilang, dia gak pernah kupanggil untuk biasa-biasa. Dia ratu. Dia pewaris perjanjian dari suku yang aku pilih. Saya tuh waktu itu belum tahu kalau dia tuh Ambon Manise. Apa ya dia? Betul ya Ambon Manise ya? Saudara ya. Dan dia Tuhan bilang gitu. Dia Sulamitku. Saya bilang ini. Sulamit tuh bayangan saya rambut keriting cantik. Ya dia juga cantik saudara, dia juga cantik. Tapi bayangan saya Sulamit itu kayak Olvi lah. Itu juga Ambon Manise saudara. Saudara, dan saya gak bayangkan Ambon Manise itu gagah perkasa. Dulu malah saya nganggapnya melo. Tapi Tuhan bilang kamu mesti lihat dari mataku melihat. Dia cantik. Dia sangat gagah perkasa. Dan saudara Tuhan ngomong gini sama saya. Panggil dia ratuku. Makanya saya kalau manggil dia sekarang suka gini. Ratu. Saudara, lo bayangin. Saya disuruh manggil dia ratu. Saudara. Tuhan nyebut Bang Simon yang model begitu kan saya pengennya teriak. Bang! Gitu ya. Tuhan bilang, dia bukan abang-abang becak ya. Dia pangeranku. Saudara, sebegitu personal Tuhan. Sebegitu personal Tuhan. Tapi iblis mencoba saudara. Untuk membuat engkau tidak pernah percaya. Iblis mencoba berkata enggak, destinimu enggak ada apa-apanya. Iblis mencoba menukar. Dan kalau saudara punya mobil kijang aja udah bersyukur. Padahal destinimu more than that. Saudara, iblis berkata pelayanan itu capek. Padahal Tuhan bilang, nah ini sangat precious. Dan aku sangat ingin percayakan yang terbaik. Hari ini kalau saya bilang pemulihan. Mari berkata, Bapa, teriak. Tuhanku, Roh Kudus, buat hatiku ini kembali melekat dengan Engkau. Buat hatiku melihat tatapan cintamu. Buat hatiku menghargai lagi yang ilahi. Buat kembali menari. Saudara, saya bisa cerita sangat panjang. Saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang kaku. Bukan Tuhan yang kaku. Tuhan yang sangat cinta. Dan saya berdoa pemulihan hubungan. Yang pertama yang harus terjadi. Pemulihan
hubungan. Pemulihan hubungan. Saudara, yang kedua adalah pemulihan ekonomi. Saudara, Tuhan itu sangat suka memberkati kita ya, sangat suka. Jangan pikir Tuhan itu, saudara, Tuhan pelit. Yang sampai kita mesti minta-minta baru dikasih, enggak tuh. Saya tuh kadang-kadang kalau lihat hari-hari ini berkat Mahanaim ya. Orang mau bilang saya bohong, mau orang bilang saya, saudara ya, membual. Saya bilang ini, saya tanya sama Ibu Ruth, Ruth, itu memangnya berapa ton yang datang daging? Sampai kamu teriak-teriak terus. Karena saya tahu saudara. Ya ini rahasia kita ya. Ibu Ruth kalau teriak-teriak artinya kulkasnya gak cukup. Selama kulkasnya cukup, dia gak akan teriak-teriak saudara. Dia pasti saudara ya, masukin di kulkasnya. Ya itu yang saya sering pedangi dia. Pelit saudara ya. Pelit itu jangan berkata begini ya saudara. Loh saya udah ngasih kan gak pelit. Enggak saudara. Pelit itu saya duluan. Saya aman. Ya. Setelah itu baru orang lain. Itu masih termasuk pelit. Bisa mudeng maksud saya. Ya. Saya sudah. Tapi dia selalu ngomong gini. Ibu saya tuh gak pelit. Ibu saya kasih makan. Saya tanggung jawab. Makanan seluruh jemaat. Saya bilang amin. Ya. Saudara saya nanya. Sampai berapa ton? Dia ketawa-ketawa. Seharusnya 4 ton bu. 4 ton. Tapi karena saking banyaknya saya bilang bu dicicil ya, cicil ya. Setiap kali ngambil 1 ton, habis ngambil lagi 1 ton. Saudara lihat. Betapa murahnya Tuhan itu. Betapa baiknya Tuhan itu. Dia penuh dengan anugerah. Nah saya bacakan ayatnya. Ini yang Tuhan kasih buat saudara. Tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Tempat pemerasan kelimpahan dengan anggur dan minyak. Ini bukan cuma saudara ya. Anggur tanda pesta, minyak tanda pengurapan. Saudara, gandum tanda makanan kita kenyang. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hadisnya dihabis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip. Tentaraku yang besar kukirim di antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Saudara bisa lihat gak? Kalau dikasih tentara, buat nuai atau buat perang? Buat perang. Jadi kalau saudara mau dipulihkan, Tuhan bilang gini, jadi tentara. Perang dulu. Kamu akan dipulihkan. Perang melawan kemalasan juga ya. Melawan kebodohan juga. Ketidaktelitian. Saudara melawan tidak konsisten. Itu juga harus diperangi. Dan dia bilang begini, kamu akan makan kenyang-kenyang. Ya, buahnya banyak dan menjadi kenyang. Kamu akan memuji Tuhan. Karena Tuhan melakukan kamu dengan apa? Ajaib. Kalau saudara ini gini ya, kerja sedikit, dapat sedikit, itu enggak ajaib. Kalau saudara kerja banyak, dapat banyak, juga kurang ajaib. Yang ajaib apa? Kerja dikit, dapat banyak, itu ajaib. Saudara, bukankah itu terjadi di antara kita? Saudara, bukankah saudara melihat siapa sih di sini? Siapa di sini yang berani berkata, saudara udah kerja sampai buanting tulang, sampai saudara ya tidak ada waktu buat tidur? Ada di sini boleh katakan? Enggak ada kan? Tapi bukankah Tuhan memberkati saudara dengan ajaib? Lihat keajaibannya saudara. Lihat keajaibannya. Umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Tuhan tuh gak pengen saudara malu. Enggak saudara. Tuhan pengen saudara bangga dengan Tuhan. Saya sangat bangga dengan Tuhan. Saudara, buat saya, saudara kemarin hari Kamis itu cuma satu kedipan mata Tuhan sekali lagi dengan saya. Saudara, Tuhan bilang umumkan puasa Selasa, Rabu, Kamis.
Dan Tuhan bilang itu puasa Niniwe. Saya sudah bilang sama saudara ya. Jangan bilang puasa Esther. Kita nggak kayak Esther. Itu puasa Yunus. Karena kita kayak Yunus. Yang suka bandel. Dan biar ada pertobatan Niniwe. Saudara, waktu Tuhan ngomong begitu. Saya bilang gini, Tuhan ini mah gak ada papanya dibanding Niniwe. Gak ada raja yang berdoa. Gak ada siapapun. Saudara, saya gak tahu. Sampai Kamis pagi saya dapat surat itu. Saudara, dan Tuhan bilang, nak, kamu cuma butuh taat. Selebihnya aku yang kerjakan. Dia minta Jokowi dengan semua menteri, dengan semua tokoh agama, 34 provinsi berdoa bersama-sama. Saudara, lebih dari 20 juta orang berdoa hari itu. Saudara, dan pada waktu iblis datang dan berkata, Tuhan, mereka itu loh. Kata Punita tadi nangisnya cuma pakai talit aja jatuh melulu, nggak bisa bagus. Iblis berkata itu mereka pakai talit aja belum tentu ngerti artinya. Tuhan ngomong gini, minggir. Aku sudah lihat pertobatan. Doa lebih dari 20 juta. Dari presiden sampai yang paling bawah sah. Saudara, setelah iblis pergi, Tuhan ngelihat saya dan ngedipin mata. Sudahlah. Bagian lu taat aja, sisanya toh gua yang ngelakuin, kata Tuhan. Dan saya makin berkata, I love you so much. Saya makin berkata, Tuhan, nikmatnya jalan dengan Engkau. Nikmatnya. Nikmatnya terus melihat keilahian. Nikmatnya terus melihat keajaiban. Nikmatnya engkau berlari. Dan aku cuma bujang kecil. Sekretaris yang belepotan. Yang melakukan dan mengumumkan. Apa yang kau mau. Sekali lagi. Sekali lagi. Saudara, mari jalan dengan Tuhan. Dia mau memberkati kita so much. Ajaib. Tapi ada musuhnya. Musuhnya tadi dikatakan, Pak Luki sudah bahas. Pelalang pindahan, pelalang pelompat, pelalang pelahap. Saudara coba lihat. Yang pertama itu pindahan. Orang yang gak pernah ngerti destininya, gak pernah tahu tempatnya. Gak pernah tahu saudara di mana dia ditanam. Dia terus pindah. Ini yang pertama nih. Sama pemimpin ini, Bu Iren mah gak jelas, pindah. Bu Ruth lebih lagi kejam, pindah. Kak Puji mah terlalu kerja keras, pindah. Pak Luki, dia melulu, gak tahu maunya apa. Pindahlah ke Pak Steve. Mati gua di Kak Steve disiksa. Habislah. Pindah terus. Saudara, ada lagi yang pindah. Pindahnya lain. Sekali pertama ngomong ini, saya raja. Tapi gak diberkatin. Gak jadi. Mana raja miskin melulu, pindah. Tentara. Perang susah ya. Apa tuh katanya pemetaan. Apaan sih? Terus katanya kalau perang itu, aduh mesti gak tahu malu ya. Berlutut di jalan. Gak mau. Yang elit aja mempelai. Dimaligai. Terus kemudian dibilang, gak boleh berzinah, lirik-lirik pun tidak. Standarnya gak boleh bohong, kudus tak bercacat celah. Pacaran gak boleh, apalagi kudus buat Tuhan. Pindah, pekerja. Kemudian pekerja, kerja dong namanya juga pekerja. Pokoknya kerjaan paling bawah, paling jelek, ngepel, bersihin, nyemprot, maku tuh pekerja. Gak mau, gak elit, pindah, pilar. Pilar standar baca Alkitab minimal 10 fatsal sampai 30 fatsal setiap hari. Bangun pagi. Hah, seberat itu. Imam. Pakai talit aja gak bisa. Jatuh lagi. Mau apa?
Saudara mau tanya saya berapa kali pun, saya berkata, saya tahu destiny saya. Saya tahu saya Panglima, Mikael, Iin, Indriati, Cipto, Purnomo, Wenas. Saudara, dalam setiap kata ada artinya. Saudara, belum lagi kalau saudara tanya nanti, apa yang nama panggilan? Saya bilang, mataharinya Tuhan. Saya berkata yang lain, anggur manisnya. Saudara, I know. Dan saya nggak akan bergeser. Orang bilang, Bu, saudara bayangin ya, zaman itu orang digaji baru 1 juta. Saya ditawarin buat jadi gembala dengan gaji 20 juta. Jadi gembala. Dan saya bilang, maaf, itu bukan destiny saya. Destiny saya ada di orang miskin, tertolak, yang dibuang, gua adulam, pezina, perampok, yang nangis, yang mendahului banyak orang pintar dan orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Dan I'm proud with you. Siapa yang sangat bangga bahwa kita gua adulam yang dicintai Tuhan? Saya sangat bangga. Is my destiny, my lot. Saudara, ini undian terbaik yang Tuhan kasih dalam hidupku. Jangan jadi belalang pindahan. Saudara, tetapi sesudah itu lompat, saudara. Ini udah pindah, pelan-pelan kalau pindah itu geser. Ini lompat, saudara. Dari saudara dulunya, bahtera banget. Hari ini haters banget. Ini pelompat nih, saudara. Pelompat. Dari dulu saudara ya, angkat mahkota itu saudara. Wah saudara, siapapun yang menyentuh yang tidak layak, tidak rela. Lompat sekarang. Apaan mahkota-mahkota? Gak usah diangkat. Itu mah disembah apaan? Ini pelompat. Saudara, dia gak ngerti. Saudara, apa yang hilang? Dia gak ngerti apa yang precious. Dan dia gak ngerti yang sangat melukai Tuhan. Karena menganggap rendah. Saudara Esau. Saudara dikasih keluar duluan, why? Karena Tuhan bilang gini, nak, hak kesulungan is yours. Tuhan pengen setidaknya ada dari dia. Mengejar, menghormati, menyintai. Tapi memang gak pernah. Esau gak pernah peduli itu. Esau sudah dapat semua kekayaan. Saudara, Esau sudah dapat, saudara, cinta dari papahnya Ishak. Dan buat dia hak kesulungan, so what? Itu nyakitin Tuhan. Nyakitin Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah jadi pelompat. Saudara, waktu saudara di Belanda, Tuhan bilang ke Belanda. Hasilnya saudara, nilai saya do re mi fa. Do re mi fa. Dan saya bilang, Tuhan, kau yang suruh aku ke sini. Tapi engkau tidak pernah berkati aku nilaiku do re mi fa. Tuhan bilang, jangan lihat hasil. Tetap setia. Sampai titik. Aku menurunkan anugerah. Aku mengangkat engkau. Tapi sekalipun aku tidak beri engkau apa-apa. Sekalipun aku tidak pernah meninggikan engkau. Sekalipun aku taruh engkau jadi keset. Bisakah engkau berkata, terima kasih Tuhan. Hari itu saya bilang, Tuhan, kalau engkau suka orang-orang menertawakanku. Kalau aku jadi contoh orang yang sangat goblok. Aku bersyukur. Karena aku masih jadi contoh dan dipakai. Hari ini saya tetap bangga banget.
Karena sayalah orang yang bodoh yang dipilih Tuhan. Sayalah orang yang kotor yang diangkat Tuhan. Saya orang yang gak pernah capable. Kalau orang berkata Mahanaim kacau, saya senyum. Memang saya gak pernah bisa kok. Saya gak pernah bisa. Saya gak pernah sanggup. Tapi saya bersyukur dalam ketidaksanggupanku. Kasih karunia-Nya sangat kuat, sangat besar, sangat dahsyat. Biarkan dirimu di tempat dimanapun, bahkan waktu tongkat menghajar, waktu pedang tertancap, jangan lompat. Biarkan kau ditindas. Kau akan lihat kemuliaan itu pasti muncul. Saya lihat penglihatan. Ini penglihatan pada waktu saya di Belanda. Saya begitu mendarat di Belanda. Saya ke gereja-gereja dan saya lihat semua sepi. Sepi. Gereja saudara tidak ada saudara ya. Saudara yang menyala-nyala. Saudara dan saya bilang begini, Tuhan, gak ada yang seru di sini. Tiba-tiba dia datang bawa pedang. Dan dia berkata, bolehkah aku menghabisimu untuk selamanya? Engkau tertancap dengan firman. Saudara, dan hari itu saya gak tahu bagaimana seluruh badan saya gemetar. Saya tahu akan ada yang menyakitkan, sangat menyakitkan. Tapi sekali lagi saya bilang, Tuhan, saya tidak akan pergi. Saya tidak akan pergi. Bahkan pada waktu Engkau membunuhmu. Dan Engkau boleh bunuh aku ribuan kali. Aku tidak akan pergi. Aku di sini Tuhan. Bunuhlah. Bunuh. Karena aku tahu sangat banyak dari hidupku yang perlu dibunuh. Dan dia tancapkan itu pedang. Sekali lagi. Jangan lompat. Kejadiannya, pedang adalah penglihatannya. Kejadiannya 4 tahun. Saya dihabisi Tuhan. Secara fisik, roh, uang, semuanya. Dan sekali lagi, saya gak nyesel satu kali pun. Sampai hari ini, untuk setiap pedang yang menembus hidup saya. Waktu dia bilang yang kedua kali, pada waktu anak saya Levi. Saudara, sekali lagi saya berkata, Tuhan, saya tidak akan lompat menghindar pedang itu. Bunuh segala keakuan, kemanusiaan, dosa yang masih ada. Ada belalang lain, yaitu pelahap. Saudara, ada begitu banyak saudara. Ada begitu banyak saudara. Orang yang melahap dan dia gak pilih-pilih. Saya pernah lihat sebuah saudara artikel. Sebuah film, bukan artikel, benar-benar saudara. Jadi anjing itu diuji. Anjing ini cocoknya buat apa? Saudara, dan orangnya ngomong loh. Dari sejak kecil anjing itu sudah kelihatan cocoknya buat apa. Dan itu bukan tergantung ras. Tergantung dia bilang karakter anjing itu. Saudara, ada anjing, anak-anak anjing kecil macam-macam lah. Ada pudel, ada segala macam saudara ya. Saudara, dan yang pertama saudara, dia dikasih mainan. Jadi mereka senang banget lagi main, lagi makan saudara. Terus kemudian saudara, pelatihnya atau tuannya yang biasa ngasih makan atau yang melihara lah.
Saudara buka pintu. Dari sekian banyak, mungkin cuma satu yang langsung noleh dan langsung tinggal itu mainan. Saudara menghampiri yang pelatihnya atau apapun lah kita sebut dan mulai menjilati. Kemudian di film itu anjing diambil. Terus dia bilang, ini akan bagus buat jadi anjing orang buta. Karena dia akan sangat sensitif, sangat perhatian, sangat sayang. Dia akan menjadi anjing penuntun buat banyak orang buta. Sudah itu ada banyak cek-cek kecil. Tapi salah satunya saudara, itu dikasih makan. Semua makanan kesukaan. Tapi yang naruh saudara, itu orang asing. Saudara itu makanan kesukaan dia. Saudara semuanya dan yang naruh itu orang asing. Sebagian besar langsung makan. Cap. Saudara. Beberapa diem, enggak makan. Walaupun itu sangat enak. Kemudian yang trenernya datang bawa makanan gak enak banget. Saudara anggaplah kalau di situ ya saset kucingnya Joshua itu aduh kebangetan saudara. Saudara jadi ada saset. Saset itu isinya daging sama kornet lah begitu. Baunya itu wangi. Saya aja suka nyium wangi juga ya lama-lama ini rasanya kok kayak kornet. Saudara. Saudara tetapi ada lagi makanan yang modelnya cuma bulet-bulet gitu ya. Saudara apalah namanya. Pelet lah begitu saudara. Aduh itu baunya gak enak banget saudara. Saudara dan kucingnya Joshua itu aduh nyebelin banget. Kalau dikasih pelet saudara. Noleh pun tidak saudara. Ya dan dia pergi langsung loh saudara. Kalau kita taruh tuh ya peletnya langsung gini. Saudara tetapi itu kucing memang ajaib banget saudara. Itu mobil Joshua mungkin jauh saudara. Langsung lari pulang. Dan dia akan nunggu di depan Joshua. Dia kenal banget mobil Joshua. Terus kemudian nanti kalau Joshua datang ya. Saudara buka pintu dia langsung menggeletakkan badan di rumah. Benar-benar ngeletakin badan. Dan dia tidak akan mau bangun sebelum papahnya menyayang-nyayang, mencium-cium, memegang-megang dan membawa itu saudara. Awal waktu dia pindah rumah dia mogok makan selama 5 hari. Karena Joshua-nya enggak ada. Karena maunya itu dari tangan Joshua. Tapi setelah 5 hari dia menyerah dari tangan siapa sajalah. Karena papanya enggak pulang-pulang saudara. Saudara ya. Saudara nah. Tetapi saudara kalau ini. Dia saudara bayangin yang enak itu di situ. Saudara dan ini. Bosnya, trenernya sengaja bawa makanan yang tidak enak dan ditaruh. Saudara dia langsung datang dan dia makan dengan buntut kipit. Saudara ya. Seperti itu makanan terenak yang tidak pernah saudara. Dia iri dengan makanan yang lain. Dia cuma mau dari tangan saudara yang dia tahu. Yang dia tahu. Saudara dan anjing ini dipilih. Dan dibilang. Ini akan jadi anjing polisi. Anjing penjaga. Karena dia tidak akan pernah bergeser. Hatinya dicoba dengan cara apapun. Dia punya kesetiaan. Saudara belajar. Jadi orang yang setia. Dan jangan sekali lagi jadi pelahap. Pokoknya ya dibilang ini. Pokoknya pacar. I love you. Langsung. Tapi kamu jangan pelayanan. Ya asal I love you. Gak usah pelayanan gak apa-apa. Ini pelahap. Nanti bosnya bilang gini. Saya kasih gaji kamu ya. Sangat tinggi. Asal kamu tidak ke Mahanaim, tidak usah hari Sabtu,
Kamu lembur. Ya. Amin. Ini berkat Tuhan. Pelahap. Enggak nanya. Kamu korupsi ya. Gini deh. Kamu di markup nih semua. Ya. Maka kamu. Ya maaf ya. Terlalu jauh ya. Balik deh sini. Ya. Markup aja. Kita bagi 2. Saya yang tanda tangan. Kata bosnya. Asal markup semuanya. Kita uangnya bagi 2. Ngomongin, terima kasih bos. Bos baik banget. Nah ini, pelahap. Apapun dilahap. Apapun kata orang. Selama itu menyenangkan dia. Seperti yang dia mau. Dilahap. Kamu baik banget deh, kamu hebat banget. Apapun. Dan saudara, kau tidak bisa dipulihkan. Saya berdoa saudara. Gandum bukan bicara cuma makanan jasmani. Tapi gandum bicara tentang firman Tuhan. Karena Yesus berkata, akulah roti hidup. Anggur bicara bukan cuma saudara. Yang namanya anggur dalam kenyataan. Ini ekonomi bukan ekonomi dalam arti saudara secara finansial. Tapi anggur adalah cintanya. Minyak. Kita tahu minyak bukan sekedar minyak goreng. Bukan bimoli, saudara. Bibir monyong 5 cm. Saudara, ini bicara pengurapan. Pengurapan. Dan itu yang Tuhan mau pulihkan. Saudara, karena waktu ada banyak. Saudara, nanti akan saya sambung besok pagi. Saudara, ada kasih, ada iman. Ada semuanya. Tapi saya mau berkata hari ini. Biar setiap kita percaya pemulihan sedang Tuhan kerjakan di tengah kita. Mari saya minta supaya kita semua angkat tangan dan kita berdoa, jamin kami di lembah penentuan.